Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan gizi pada anak. Permasalahan gizi pada anak. Ada banyak sekali permasalahan gizi pada anak, tapi untuk kali ini kita akan membahas permasalahan gizi pada anak, yaitu pertama stunting, obesitas, anemia, dan malnutrisi. Yang pertama kita akan membahas stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai pada saat ibu hamil selama 9 bulan atau 270 hari sampai dengan anak usia 2 tahun atau 730 hari. Kemudian definisi stunting menurut WHO itu adalah keadaan tubuh sangat pendek dilihat dengan standar baku WHO. Nah, di sini kita bisa melihat kurva pertumbuhan WHO. Contohnya ini adalah kurva pertumbuhan untuk anak laki-laki karena warnanya biru. Kalau untuk anak perempuan itu warnanya pink. Indikator stunting ya, di sini kita bisa melihat tinggi badan menurut umur itu kurang dari -2 standar deviasi. Ya, jadi kalau kita melihat kurvanya itu tinggi badan menurut umurnya itu di bawah -2 standar deviasi. Selanjutnya, ini ada prediksi tinggi badan, nanti bisa dihitung sendiri ya. Ini untuk prediksi tinggi badan pada anak laki-laki dan pada anak perempuan, itu kurang lebihnya ya. Kemudian penyebab stunting. Penyebab stunting yang pertama adalah gizi buruk pada saat hamil maupun anak balita. Kemudian kurang pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum, pada saat hamil maupun setelah melahirkan. Ketiga, terbatasnya layanan kesehatan. Ya, contohnya pada saat ibu hamil ya untuk melakukan ANC ya, antenatal care atau pemeriksaan ibu hamil ya, karena pelayanan kesehatan jauh ya, itu menjadikan terbatasnya layanan kesehatan. Kemudian masih kurangnya akses dan pemahaman makanan bergizi ya. Jadi masih banyak masyarakat di Indonesia itu yang masih kurang paham tentang makanan bergizi ya, yang masyarakat masih memahami yang penting kenyang ya. Makanya pada ibu hamil itu sekarang untuk program pemerintah ada yang namanya kelas ibu hamil ya, dimana di dalam kelas ibu hamil salah satunya adalah memberikan pengetahuan tentang makanan bergizi. Kemudian yang terakhir penyebab stunting itu adalah kurangnya akses sanitasi dan air bersih. Nah, ciri-ciri stunting di sini yang pertama ya, pada usia 8 sampai 10 tahun anak itu menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye kontak. Kemudian pertumbuhannya melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya. Kemudian tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Kemudian pertumbuhan giginya terlambat. Dampak stunting di sini yang pertama kerentanan terhadap penyakit ya, jadi mudah sakit. Kemudian kemampuan kognitif berkurang ya, turunnya tingkat kecerdasan. Kemudian saat tua berisiko terkena penyakit. Kemudian fungsi-fungsi tidak seimbang ya, sehingga itu tadi menyebabkan resiko terkena penyakit dan akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga
sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Nah, karena menghambat pertumbuhan ekonomi itu juga akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pada masyarakat. Dampak yang terakhir adalah postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Selanjutnya, kita bisa mencegah stunting itu dengan ASI eksklusif. Ya, di sini ada pencegahan stunting ya, atau intervensi yang dilakukan. Ya, yang pertama, pada saat ibu hamil itu mendapatkan tablet penambah darah atau tablet FA minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, ini yang seringkali ya ibu tidak mau mengkonsumsi tablet FA dikarenakan banyak ada beberapa efek samping yang membuat ibu merasa tidak nyaman, yaitu salah satunya efek mual, muntah, BAB-nya jadi tidak lancar atau mengalami konstipasi ya. Yang kedua, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Yang ketiga, pemenuhan gizi. Yang keempat, persalinan dengan tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan yang ahli. Kemudian 5, IMD, dilakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bersalin atau melahirkan. 6, berikan ASI secara eksklusif minimal sampai dengan usia 6 bulan. Minimal usia 6 bulan. Kemudian ketujuh, berikan makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Yang 8, memberikan imunisasi dasar lengkap. Ya, jadi imunisasi ini memang harus lengkap ya, salah satunya untuk pencegahan stunting dan pemberian vitamin A pada bulan-bulan vitamin A. Kemudian pantau pertumbuhan balita dengan mengikuti posyandu yang terdekat. Yang terakhir adalah melakukan PHBS dengan benar, hidup bersih dan sehat. Itu ada beberapa intervensi untuk pencegahan stunting. Kemudian 5 pilar sanitasi total yang berbasis lingkungan ya, karena tadi salah satu penyebabnya adalah sanitasi juga. Yang pertama, pengelolaan air, minum dan makanan rumah tangga. Kemudian pengelolaan limbah cair rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang terakhir, berhenti buang air besar sembarangan ya. Nah, materi selanjutnya adalah obesitas ya. Obesitas di sini merupakan suatu kondisi kelebihan berat badan karena terlalu menumpuknya lemak di dalam tubuh. Karena ketidakseimbangan antara intake dan output pada balita, sehingga hal ini akan memicu pertumbuhan penyakit. Ingat, kelebihan berat badan pada balita itu tidak boleh diturunkan, tetapi kenaikan berat badan diperlambat sampai dengan proporsi tubuhnya itu normal. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang berlemak dan memperbanyak aktivitas. Selanjutnya, penyebab obesitas pada anak. Yang pertama ada faktor genetik. Yang kedua, keberadaan fast food, snack kemasan dan minuman ringan. Hal ini menyebabkan obesitas karena makanan ini banyak tinggi akan lemak dan gula, tetapi tidak ada gizinya. Kemudian kurang gerak dan berolahraga. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara mengontrol asupan makanan. Yang pertama, mengurangi dulu, karena kalau anak balita kita putus rantai
makanan yang sudah biasa dia makan, itu nanti malah justru si anak akan mengalami stres. Sehingga kurangi makanan fast food, snack kemasan, dan soft drink. Kita ganti dengan menu buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, bisa kita variasikan sehingga anak itu mau. Dan yang terpenting adalah kita sebagai contoh anak, ya, kita sebagai role model anak, ya. Jadi jangan hanya menyuruh, tetapi kita juga mencontohkan untuk makan buah, kemudian makan sayur-sayuran seperti itu. Kemudian hindari makanan yang digoreng. Yang ketiga, berolah anemia. Kita pasti sudah sering mendengar kata anemia. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Ya, anemia di sini merupakan suatu keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Ya, jadi salah kalau pemahaman masyarakat itu mengatakan anemia adalah kurang darah. Namun secara prinsip bukan volume darah yang kurang, tetapi sel darah yang kurang kandungan hemoglobinnya. Di mana sel darah yang kurang hemoglobinnya ini akan mengakibatkan daya ikat oksigennya itu rendah. Nah, kenapa kok anak dengan anemia itu ya akan mengalami gejala lemah, letih, lesu, dan kurang aktif? Ya, di sini karena itu tadi, ya, sel darah yang kurang hemoglobinnya itu mengakibatkan daya ikat oksigennya lebih rendah, sehingga anak akan mengalami hal tersebut atau gejala tersebut. Penyebab anemia pada anak, ya, ada yang mengalami kekurangan zat besi atau Fe, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, kecacingan, infeksi lama. Ingat, di sini kebanyakan kejadian anemia pada anak di negara berkembang, ya, di Indonesia itu karena akibat kekurangan zat besi, ya, atau sering disebut dengan ADB, anemia defiensi besi. Menurut WHO, kondisi yang dapat dinyatakan sebagai anemia itu apabila hemoglobinnya, ya, ini yang di sini ya ada dari mulai ibu hamil ya sampai dengan anak-anak, ya, kemudian orang dewasa. Di sini yang saya kasih warna merah ya untuk usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun atau anak usia dini. Itu apabila HB-nya kurang dari 11 gram desiliter, ya. Tuh. Klasifikasi anemia menurut WHO. Jadi kita harus tahu, ya, kapan kita dikatakan anemia ringan, sedang, berat sampai dengan mengancam. Dikatakan normal itu apabila hasil HB-nya itu adalah lebih dari sama dengan 11 gram desiliter. Kemudian untuk anemia ringan itu apabila HB-nya 9,5 sampai dengan 10,9. Kemudian untuk anemia sedang, ya, pada derajat 2 itu apabila HB-nya 8 sampai 9,4. Dikatakan anemia berat itu apabila hasil HB-nya 6,5 sampai dengan 7,9. Nah, kalau sampai dengan kurang dari 6,5 itu sudah masuk ke derajat 4 atau anemia yang sudah mengancam. Selanjutnya adalah malnutrisi. Menurut WHO, malnutrisi di sini ketidakseimbangan seluler antara asupan nutrisi dan sumber energi seseorang terhadap kebutuhan tubuh untuk bertumbuh, memelihara, dan menjalankan fungsi tubuh. Ketidakseimbangan asupan nutrisi yang dimaksud itu
dapat berupa defisiensi atau kekurangan maupun kelebihan zat gizi, baik itu makronutrien maupun mikronutrien ya. Untuk materi selanjutnya setelah UTS kita akan membahas tentang zat gizi, makronutrien dan mikronutrien ya. Nah, di sini untuk defisiensi atau kekurangan zat gizi contohnya bisa terjadinya gizi buruk ya, kemudian stunting, anemia. Nah, kelebihan zat gizi di sini bisa terjadi obesitas. Penyebab terjadinya malnutrisi yang pertama, kurangnya ASI pada bayi baru lahir, kemudian asupan makanan yang kurang, kemudian sanitasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran dan pengetahuan mengenai gizi seimbang. Apa sih dampak malnutrisi pada anak? Pada jangka pendek, ya, di sini sistem kekebalan tubuh anak itu akan menurun. Ya, anak yang mengalami kekurangan gizi itu akan mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga ya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit infeksi, contohnya infeksi gastrointestinal yang sering menyerang atau dialami oleh anak-anak, dan lebih mudah untuk tertular penyakit ya, karena kekebalan tubuhnya menurun sehingga mudah sekali penyakit-penyakit itu akan masuk ke dalam tubuh si anak. Kemudian untuk dampak malnutrisi jangka pendek selanjutnya adanya pertumbuhan yang terganggu. Ingat bahwa pada masa anak di sini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pada saat ini anak itu membutuhkan banyak nutrisi ya. Saat anak tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya, maka pertumbuhan dan perkembangan anak pun akan terganggu. Anak bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan ya. Kemudian untuk jangka panjangnya itu juga pertumbuhan ya. Untuk jangka panjangnya pertumbuhan itu akan terganggu, tidak hanya untuk jangka pendek ya. Hasilnya apa? Anak akan mengalami stunted atau stunting ya, tinggi badan yang pendek, itu untuk jangka panjangnya. Kemudian perkembangan otaknya terganggu. Selain pertumbuhan secara fisik, perkembangan otak anak juga bisa terganggu karena adanya kekurangan gizi. Otak anak tidak dapat berkembang dengan optimal. Akibatnya, anak dalam mengalami ketidakmampuan belajar, memiliki IQ yang rendah, mengalami masalah pada ingatan dan perhatian, ya, tidak fokus anaknya. Kemudian perkembangan bahasa yang buruk ya, atau speech delay bisa terjadi juga. Kemudian mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, sehingga semuanya itu akan berdampak secara akademik ya, akan memiliki prestasi yang kurang di sekolah. Nah, untuk malnutrisi di sini ya itu akan muncul kekurangan energi protein atau KEP, di mana ada tingkatannya, KEP ringan, KEP sedang, dan KEP berat. Kalau sampai dengan KEP berat, anak akan mengalami kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Apa sih itu marasmus kwashiorkor ya? Kalau marasmus di sini karena adanya kekurangan kalori dan protein. Ya, kalau kwashiorkor itu mengalami penurunan atau kekurangan protein saja ya. Jadi kalau marasmus itu kekurangan kalori dan protein, sedangkan kwashiorkor hanya protein saja. Nah, ciri-ciri marasmus di sini ya, biasanya anak ini kurus, ya, sangat kurus. Kemudian tampak tulang terbungkus kulit saja, jadi tidak ada dagingnya ya. Wajah seperti orang tua, secara otomatis akan rewel dan cengeng, kulitnya keriput, jaringan lemak subkutan itu minimal sekali, tadi makanya dikatakan kurus ya, atau tidak ada ya. Kemudian
kemudian sering disertai diare kronik dan penyakit kronik, ya, tekanan darah dan jantung serta pernapasannya kurang. Itu ciri-ciri untuk marasmus. Ciri-ciri untuk kwashiorkor itu biasanya terjadi udim yang dimulai dari punggung kemudian menjalar kaki dan ke seluruh tubuh. Wajahnya sembab dan membulat, mata sayu, rambutnya tipis, ya, kemudian kemerahan seperti rambut jagung dan mudah dicabut atau dia rontok. Cengeng, rewel dan apatis. Kemudian adanya pembesaran hati, ya, ototnya mengecil, ya, atau mengalami hipertrofi, ya, ada bercak merah, ya, kecoklatan di kulit dan mudah sekali yang namanya terkelupas kulitnya. Sering disertai penyakit infeksi, terutama infeksi akut, ya, diare dan anemia, ya. Jadi di sini untuk kwashiorkor itu bukan gemuk tetapi dia udim. Sampai di sini kita sudah paham, ya, masalah gizi dari mulai tadi stunting, ya, anemia, obesitas dan malnutrisi. Di sini terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dari zat gizi baik itu makronutrien maupun mikronutrien dan konsumsi makanan. Di mana ketidakseimbangan itu dikarenakan pola asuh gizi anak, ya, yang tidak memadai atau, ya, pemahaman pengetahuan tentang gizi pada anak itu masih sangat minim. Jadi di sini memahami kebutuhan makanan anak dan bagaimana cara memenuhinya itu adalah kuncinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.